Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat Utani Sawit dimanapun berada, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat selalu dan masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin ya robbal alamin. Kemungkinan besar harga sawit kita petani masih ada harapan bakal naik lagi. Karena pemerintah berencana kembali memperpanjang tarif pungutan ekspor produk sawit, CPO, dan turunannya, hingga tanggal 31 Desember akhir tahun mendatang. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Sejak Juli lalu, pemerintah membebaskan pungutan ekspor produk sawit dan turunannya. Untuk mendorong pengurangan stok yang berlebih di dalam negeri. Kelebihan stok terjadi karena pemerintah sempat melarang ekspor sawit dan turunannya selama 3 pekan pada akhir April untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah akan terus memantau. Ekspor minyak kelapa sawit crude palm oil (CPO) dianggap mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari ancaman resesi dunia, asalkan pemerintah membuat kebijakan yang kreatif dan memberikan relaksasi ekspor CPO. Dalam menghadapi ancaman resesi dunia, pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan dengan memberikan dukungan sebesar-besarnya terhadap komoditas berorientasi ekspor, salah satunya CPO. Resesi ekonomi dunia dapat realisasi asalkan kebijakan yang menghambat ekspor, seperti DMO, DPO, dan flush out dapat dihilangkan. Bahkan akan diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas global sehingga menambah pendapatan negara. Pemerintah lebih baik mencabut kebijakan DMO, DPO, dan flush out, karena menghambat ekspor CPO dan turunannya. Apalagi, CPO masih menjadi komoditas yang menyumbangkan pundi-pundi besar terhadap devisa negara. Menurut dia, relaksasi zero levy atau pungutan ekspor 0% sangat membantu eksportir sehingga daya saing produk minyak sawit Indonesia makin baik di pasar global. Hal itu termasuk persaingan yang tinggi dengan minyak nabati lain. Kenaikan volume ekspor diikuti dengan meningkatnya produk sawit nilai ekspor. 3 negara dengan kenaikan ekspor terbesar adalah India. Ekspor produk sawit RI ke India naik 193% dari 370,8 ribu ton pada Juli tahun 2022 menjadi 1,086 juta ton. Cina. Ekspor produk sawit RI ke Cina naik 68% atau 355 ribu ton. Pengiriman produk sawit ke Cina pada Agustus tahun 2022 mencapai 879 ribu ton, naik dari ekspor Juli tahun 2022 mencapai 524 ribu ton. Uni Eropa. Ekspor produk sawit RI ke Uni Eropa naik 51,7% dari 334 ribu ton di Juli tahun 2022 menjadi 506,8 ribu ton di Agustus tahun 2022. Sementara konsumsi produk sawit dalam negeri pada Agustus tahun 2022 sebesar 1,841 juta ton, turun minus 2,2% dibandingkan dengan konsumsi bulan Juli sebesar 1,881 juta ton. Namun demikian, konsumsi dalam negeri tersebut tetap lebih tinggi dari Agustus tahun 2021 sebesar 1,465 juta ton. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan pencabutan DMO jika stok dan harga minyak goreng di pasar sudah stabil. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Edi Martono mengatakan, sebenarnya, dengan stok dan harga minyak goreng yang sudah berlimpah dan murah membuat fungsi dari penerapan kebijakan DMO sudah tidak terlihat lagi. Kini harga sawit di pasar global juga sedang menanjak naik, jadi masih perlu payung untuk jaga-jaga. Jadi dibiarkan saja dulu pola itu berjalan sampai akhir tahun kelihatannya. Meski demikian untuk kebijakan DMO nantinya dapat dicabut dan dievaluasi, dan bisa diganti dengan pemberian insentif kepada distributor minyak curah rakyat, bukan ke produsen seperti yang selama ini berjalan. Okelah teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rencana pemerintah untuk melakukan perpanjangan pungutan ekspor CPO berjalan lancar. Agar harga sawit kita petani dapat bertahan normal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalam.